Lagi-lagi perundungan masih terjadi di beberapa daerah. Kali ini perundungan terjadi di Indramayu, Jawa Barat. Entah bagaimana bisa anak sekolah dasar punya pemikiran untuk melakukan perundungan terhadap temannya sendiri. Yang lebih mengejutkan lagi, korban bahkan ditelanjangi. Korban juga sempat dikuncikan di dalam kelas. Kejadian ini pada saat jam istirahat. Dalam video viral ini, korban didorong, ditendang, dan dipukuli oleh teman-temannya. Nah, terkait dengan kasus perundungan atau bullying ini di SD Negeri 3 Karongsong, kita bisa mengaitkan kasus ini dengan beberapa teori sosial dan psikologi agar kita bisa lebih memahami penyebab dan solusi yang dapat diterapkan dalam mengatasi kasus ini. Yang pertama, terkait dengan teori pembelajaran sosial yang dikemukakan oleh Albert Bandura, di mana bahwasannya perilaku manusia tidak hanya dipengaruhi oleh faktor internal, tetapi juga dipengaruhi oleh pengamatan terhadap perilaku orang lain dan konsekuensi dari perilaku tersebut. Dalam konteks perundungan ini atau sering disebut dengan bullying, anak-anak dapat meniru perilaku agresif atau kekerasan yang mereka lihat pada orang lain di sekitar mereka seperti orang tua maupun keluarga, seperti teman sebaya mereka dan lingkungan masyarakat. Relevansi dari kasus yang mengaitkan teori pembelajaran sosial ini, yang dimana pelaku perundungan ini memungkinkan mereka meniru perilaku agresif yang mereka lihat dari orang dewasa atau orang lainnya, yang mereka juga sudah terlibat dalam perilaku bullying. Misalnya, jika seorang anak sering melihat kekerasan verbal atau fisik di rumah atau media lainnya, mereka cenderung memperlihatkan atau mempraktekkan karena penasaran, jadi mereka memperlihatkannya di sekolah. Adapun akibat kepada korban perundungan ini, mereka jadi merasa takut dan rendah diri setelah terus-menerus menjadi objek perundungan atau bullying yang dapat memengaruhi perkembangan psikologis mereka. Solusi berdasarkan teori ini dengan pendidikan mengenai konsekuensi dari perilaku agresif dan pentingnya empati kepada siswa di sekolah dengan memberikan contoh perilaku positif kepada siswa melalui peran guru dan orang tua dalam mengajarkan nilai-nilai yang baik kepada mereka. Ada dikaitkan dengan teori kontrol sosial yang dikemukakan oleh Travis Sarsi, yang dimana teori ini berfokus pada mengapa individu tidak melakukan perilaku menyimpang, dengan anggapan bahwa adanya ikatan sosial yang kuat dengan keluarga, teman, dan sekolah akan mengurangi kemungkinan seseorang atau siswa terlibat dalam perilaku negatif. Jika ikatan sosial ini lemah, individu lebih mungkin atau memungkinkan mereka terlibat dalam perilaku menyimpang termasuk perundungan atau bullying. Relevansi terkait dengan kasus ini yang mengaitkan dengan teori kontrol sosial yang dimana pelaku perundungan atau pelaku bullying mungkin memiliki ikatan sosial yang lemah, baik itu dalam lingkungan sekolah, keluarga, atau teman-teman mereka. Ketika anak tidak merasa terhubung dengan norma-norma sosial atau tidak memiliki hubungan emosional yang kuat dengan orang tua atau teman sekelas, mereka cenderung mengabaikan nilai-nilai moral dan melakukan tindakan agresif termasuk bullying itu. Korban perundungan juga bisa mengalami gangguan dalam ikatan sosial mereka, seperti perasaan terisolasi, jadi anak introvert, yang membuat mereka lebih rentan menjadi target perundungan. Solusi berdasarkan teori ini dengan memperkuat ikatan sosial antara anak dan lingkungan sekitar mereka, seperti lingkungan sekolah, keluarga, masyarakat, atau teman-temannya, dan membangun hubungan yang lebih dekat antara guru dan siswa, antara anak dan orang tua, serta memberikan perhatian lebih kepada anak-anak yang terisolasi atau tidak memiliki teman dekat. Tiga, kasus ini dikaitkan dengan teori stres sosial yang dikemukakan oleh Robert Kimerton, yang dimana teori ini mengajukan bahwa individu yang tidak dapat mencapai tujuan sosial yang diterima seperti kesuksesan akademik atau sosial melalui cara yang sah. Mungkin mereka merasa frustasi dan beralih ke cara yang tidak sah atau cara yang curang. Salah satu bentuk penyimpangan sosial yang mungkin terjadi adalah perundungan atau bullying ini. Masih dengan kasus ini, pelaku perundungan bisa saja merasa tertekan oleh tuntutan untuk berhasil atau nilai yang bagus, baik di sekolah maupun dalam kehidupan sosial mereka. Ketika mereka merasa tidak mampu mencapai tujuan tersebut melalui cara yang sah, mereka mungkin mencari cara lain untuk merasa superior atau mencapai
tujuan tersebut, salah satunya dengan merundung orang lain yang lebih lemah. Korban perundungan bisa merasakan stres sosial yang besar akibat menjadi objek kekerasan atau objek untuk dibully, yang bisa mengarah pada penurunan prestasi akademik dan keterampilan sosial mereka. Solusi berdasarkan teori ini dengan menyediakan saluran atau peluang bagi siswa untuk mengekspresikan atau mengungkapkan perasaan mereka dan mengatasi stres secara sehat seperti bimbingan konseling atau program pemberdayaan diri. Dan juga dengan menciptakan lingkungan sekolah yang mendukung, yang dimana semua siswa merasa dihargai dan diterima dan diberikan kesempatan untuk berkembang tanpa tekanan berlebihan. 4. Kasus ini dikaitkan dengan teori interaksionisme simbolik yang dikemukakan oleh George Herbert Mead dan Herbert Blumer, yang dimana teori ini bahwasanya identitas dan perilaku individu dibentuk oleh interaksi sosial mereka. Perilaku dan pandangan seseorang tentang dirinya dipengaruhi oleh bagaimana orang lain menanggapinya. Dalam konteks perundungan, identitas pelaku dan korban dapat terbentuk melalui label atau pandangan yang diterima dari orang lain. Pun relevansi dengan kasus ini di mana pelaku perundungan mungkin memiliki persepsi negatif terhadap korban yang dipengaruhi oleh stereotip atau label yang ada di dalam kelompok mereka, seperti geng gitu. Interaksi sosial dengan teman sebaya dan bagaimana mereka diperlakukan dapat memperkuat perilaku perundungan. Korban perundungan bisa mulai menginternalisasi label atau pandangan negatif dari pelaku yang dapat merusak harga diri dan citra diri mereka. Solusi berdasarkan teori ini dengan mengubah cara sekolah dan masyarakat memandang dan berinteraksi dengan pelaku dan korban perundungan atau bullying ini, dan memberikan kesempatan kepada pelaku untuk berubah dan memperbaiki perilaku mereka melalui interaksi yang positif. Dan juga dengan menciptakan budaya sekolah yang inklusif dan menghargai keberagaman, sehingga semua siswa merasa dihargai dan tidak diberi label negatif. Kasus ini dikaitkan dengan teori ekologi sosial yang dikemukakan oleh Uri Bronfenbrenner, yang dimana teori ini menekankan pentingnya lingkungan sosial dan pengaruh berbagai sistem sosial terhadap perkembangan individu. Menurut teori ini, lingkungan sekitar anak termasuk keluarga, sekolah, eh, masyarakat, teman sebaya, dan media lainnya memiliki pengaruh besar terhadap perilaku anak. Pun relevansi dengan kasus ini di mana perundungan terjadi dalam konteks lingkungan yang dapat mempengaruhi anak, baik itu keluarga yang tidak harmonis atau lebih sering dikenal dengan anak broken home, sekolah yang tidak mendukung, atau teman sebaya yang cenderung memperlihatkan perilaku agresif atau seringkali diasingkan. Faktor-faktor eksternal ini bisa mempengaruhi bagaimana anak-anak berperilaku di sekolah, baik sebagai pelaku maupun korban. Solusi berdasarkan teori ini dengan membuat atau menumbuhkan lingkungan sekolah yang lebih suportif dan inklusif, serta mendukung pengembangan nilai-nilai positif di antara siswa. Dan dengan menyediakan program penguatan keluarga dan kolaborasi dengan berbagai pihak terkait untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman bagi anak.